Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang Salsa, seorang wanita cantik asal Sragen yang hidupnya penuh lika-liku. Saat kuliah di Solo, ia terbiasa dengan kehidupan bebas dan pergaulan malam. Namun setelah lulus, ia harus kembali ke kampung halaman dan hidup dengan aturan yang jauh lebih ketat. Rasa rindunya pada kebebasan membuat Salsa memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Di kota besar itu, ia kembali menemukan kebebasan yang ia cari, hingga akhirnya sebuah peristiwa tak terduga mengguncang hidupnya. Saat kebingungan dan semua orang menjauh, ia hanya bisa pulang ke orang tua. Bagaimana reaksi keluarga Salsa? Dan apakah ia mampu bangkit dari keterpurukan? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Salsa, seorang gadis muda asal Sragen, tumbuh di keluarga yang cukup berkecukupan. Ia anak kesayangan, selalu mendapatkan apa yang ia butuhkan, bahkan sering lebih dari itu. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis yang manis, cantik, dan penuh semangat. Semua orang di lingkungannya memandang Salsa sebagai contoh gadis daerah yang baik, dengan wajah bersih dan senyum yang menawan. Namun, ketika ia diterima kuliah di Solo, kehidupannya mulai memasuki babak baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia kampus dan kehidupan kota memberi ruang yang begitu luas baginya untuk mengeksplorasi diri. Ia merasa bebas, lepas dari pengawasan ketat orang tua. Salsa pun mulai belajar merasakan apa artinya berdiri di atas kakinya sendiri, meski sebenarnya ia masih sangat muda dan labil. Hari-hari awal di Solo penuh dengan rasa kagum dan keheranan. Jalanan ramai, lampu kota yang berkelap-kelip, serta deretan tempat hiburan membuat matanya berbinar. Berbeda dengan Sragen yang lebih tenang, di Solo Salsa menemukan dinamika kehidupan yang begitu cepat. Ia bertemu dengan teman-teman baru yang beragam, datang dari berbagai kota dengan karakter yang berbeda. Dari merekalah Salsa belajar banyak hal, termasuk bagaimana menikmati kebebasan. Awalnya ia hanya ikut nongkrong di kafe untuk mengerjakan tugas bersama. Namun lama-kelamaan, aktivitas itu berubah menjadi rutinitas keluar malam untuk sekadar bercengkrama atau mencari hiburan. Salsa merasakan sensasi baru yang membuat hidupnya terasa lebih hidup, lebih berwarna, dan tentu saja lebih berani. Perlahan tapi pasti, gaya hidup Salsa ikut berubah. Jika dulu di Sragen ia terbiasa dengan pakaian sederhana, kini ia mulai berani mencoba gaya berpakaian yang lebih modern. Ia merasa lebih percaya diri saat mengenakan pakaian yang menurutnya bisa menonjolkan kecantikan dan tubuhnya yang ideal. Salsa tidak peduli pada bisikan kecil di hatinya yang sesekali mengingatkan tentang pandangan orang lain. Baginya, di kota orang bebas mengekspresikan diri, dan ia ingin menjadi bagian dari itu. Teman-teman kosnya pun banyak yang mendukung, bahkan ada yang lebih berani darinya. Lingkungan baru itu semakin mendorongnya untuk keluar dari zona nyaman yang dulu ia kenal. Setiap malam yang ia lalui seolah menjadi sebuah petualangan baru yang menegangkan sekaligus menyenangkan. Namun kebebasan itu mulai membentuk sebuah kebiasaan yang sulit ia kendalikan. Salsa semakin sering pulang larut malam dengan alasan tugas, padahal ia hanya ingin menikmati kebersamaan dengan lingkaran pertemanannya. Di balik tawa, musik, dan cahaya lampu kota, ada kepuasan batin yang ia rasakan. Ia merasa dirinya sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, padahal sesungguhnya ia sedang hanyut dalam arus kehidupan yang keras. Beberapa kali ia sempat merenung, apakah semua ini benar atau salah? Tetapi begitu melihat teman-temannya yang juga melakukan hal yang sama, ia kembali meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Kebebasan terasa terlalu manis untuk ditinggalkan. Hidupnya seolah berputar cepat, dan ia tidak ingin menekan tombol jeda. Salsa mulai lupa akan banyak hal yang dulu ia anggap penting. Ia jarang mengangkat telepon orang tuanya karena sibuk dengan aktivitas malam. Nilai kuliahnya masih cukup baik, tapi ia tahu dirinya mulai kehilangan fokus. Meski begitu, Salsa selalu punya alasan untuk menenangkan diri.
Aku masih muda, saat inilah waktuku menikmati hidup. Kata-kata itu seolah menjadi mantra yang ia ulang setiap kali hati kecilnya merasa gelisah. Salsa tidak sadar bahwa setiap keputusan kecil yang ia buat akan menjadi bagian dari jalan panjang hidupnya. Ia tidak tahu bahwa kebebasan yang ia kejar suatu hari akan menuntut harga yang mahal. Malam-malam indah yang ia nikmati kelak akan berubah menjadi kenangan pahit yang tak mudah dilupakan. Tapi untuk saat itu, Salsa hanya ingin satu hal, menikmati kebebasan yang akhirnya ia temukan di kota Solo. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan penuh kebebasan di Solo, tibalah saatnya Salsa menyelesaikan studinya. Wisuda yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan justru terasa hambar di hatinya. Di balik senyum dan toga yang ia kenakan, terselip rasa cemas akan kehidupan baru yang menantinya setelah kuliah usai. Orang tuanya dengan penuh harap menjemputnya pulang ke Sragen. Di hadapan keluarga, Salsa tidak bisa menolak ajakan untuk kembali tinggal bersama, karena di sanalah tempat ia berasal. Namun dalam hati kecilnya, Salsa merasakan kegelisahan. Ia tahu, di Sragen ia tidak bisa lagi menikmati kehidupan bebas seperti yang sudah terbiasa ia jalani. Hatinya bagai burung yang pernah terbang tinggi, lalu kini diminta kembali ke dalam sangkar yang sempit. Hari-hari awal di kampung berjalan begitu berbeda. Suasana desa yang tenang, udara sejuk, dan tatapan hangat para tetangga seakan memaksanya kembali pada realitas yang sederhana. Salsa memang tidak kekurangan apapun. Kehidupannya berkecukupan dan orang tuanya selalu memberikan apa yang ia butuhkan. Namun, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Malam yang dulu penuh gemerlap lampu kota, kini diganti dengan suara jangkrik dan cahaya redup lampu jalan. Awalnya ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa inilah kehidupan yang lebih tenang dan sehat. Akan tetapi semakin hari, ia justru semakin merasa terikat. Kebebasan yang dulu begitu melekat di hatinya kini terasa seperti mimpi yang dicabut paksa. Meski begitu, Salsa tetap mencoba beradaptasi. Ia mulai sering menghabiskan waktu bersama teman-teman lamanya di coffee shop kecil di pinggir kota. Mereka bercanda, berbincang tentang kehidupan, dan berusaha menghidupkan kembali kebersamaan yang lama terputus. Namun bagi Salsa, suasananya tetap berbeda. Jika di Solo ia terbiasa mengenakan pakaian modern dan terbuka, di Sragen ia harus lebih berhati-hati dengan pandangan sekitar. Ia hanya berani mengenakan celana pendek dan kaos sederhana. Itu pun kadang membuat dirinya merasa diawasi. Ia berusaha tersenyum, namun dalam hatinya ia merasa terkekang. Dunia yang dulu ia jalani begitu luas, sementara kini langkahnya seakan terbatas pada lingkaran kecil yang menahan setiap geraknya. Malam-malam di Sragen terasa panjang bagi Salsa. Ia sering termenung di kamarnya, membuka ponsel, lalu melihat foto-foto kenangan saat di Solo. Gambar dirinya bersama teman-teman, tawa di kafe, dan cahaya lampu kota membuat hatinya semakin merindu. Apakah aku bisa kembali seperti dulu? Pertanyaan itu sering muncul di benaknya. Ia mencoba menulis diari, berharap bisa meluapkan semua perasaan. Namun setiap tulisan justru membuatnya sadar bahwa ia merindukan sesuatu yang jauh lebih besar. Kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Di tengah kesunyian malam desa, Salsa merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Semakin lama, rasa rindunya pada kehidupan bebas itu berubah menjadi kegelisahan yang tak bisa ia tahan. Salsa merasa dirinya seperti dua orang yang berbeda. Seorang anak baik di mata keluarga dan tetangga, namun seorang gadis yang penuh kerinduan pada kebebasan di dalam hatinya. Hatinya terus berperang antara kewajiban untuk tinggal bersama keluarga dan keinginan untuk kembali merantau. Sampai suatu malam, saat ia menatap layar ponsel dan melihat lowongan pekerjaan di Jakarta, hatinya bergetar. Muncul secercah harapan, sebuah kesempatan untuk mengulang kehidupan yang dulu ia nikmati. Dalam diam, Salsa tersenyum tipis. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Keputusan Salsa untuk merantau ke Jakarta bukanlah hal yang mudah.
Ia tahu orang tuanya berharap dirinya tetap tinggal di Sragen, menjalani hidup sederhana dan teratur. Namun di dalam hatinya, keinginan untuk merasakan kebebasan kembali jauh lebih besar dari rasa takutnya. Dengan alasan mencari pengalaman kerja, ia mengajukan izin pada orang tuanya. Meski sempat ragu, akhirnya orang tuanya memberi restu, karena mereka percaya anaknya mampu menjaga diri. Malam sebelum berangkat, Salsa termenung di kamarnya, menatap dinding yang penuh kenangan masa kecil. Ada rasa haru, ada juga rasa bersalah, tapi ia yakin langkah ini adalah jalan yang harus ia pilih. Pagi harinya, dengan koper besar dan hati penuh semangat, ia naik bus menuju ibu kota. Hari-hari pertama di Jakarta membuka mata Salsa akan dunia yang jauh berbeda dari Sragen. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan padat dengan kendaraan, dan cahaya lampu kota yang seakan tak pernah padam. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan posisi yang cukup menjanjikan. Apartemen kecil yang ia sewa menjadi tempat tinggal barunya. Meski tidak luas, ruangan itu terasa seperti simbol kebebasan bagi Salsa. Ia bisa mengatur hidupnya sendiri, tanpa tatapan penuh harap dari keluarga atau pandangan menilai dari tetangga. Setiap kali membuka jendela apartemennya di lantai atas, ia melihat keramaian kota, dan hatinya berbisik, "Inilah kehidupan yang aku rindukan." Tak butuh waktu lama bagi Salsa untuk kembali terbawa dalam arus kehidupan kota. Lingkungan kantornya penuh dengan anak muda yang energik. Sebagian besar juga gemar bersosialisasi di luar jam kerja. Salsa mulai akrab dengan beberapa rekan yang sering mengajaknya keluar makan malam, nongkrong di kafe, atau sekadar menikmati suasana malam Jakarta. Dari sana, pergaulannya semakin meluas. Bahkan ia berkenalan dengan banyak orang baru lewat media sosial. Setiap akhir pekan, apartemennya kerap menjadi tempat berkumpul, berbagi tawa dan cerita. Salsa merasa dirinya kembali menemukan dunia yang dulu ia rindukan. Dunia tanpa batas, penuh kebebasan, dan jauh dari tatapan mengekang. Namun, di balik tawa dan cahaya lampu kota, ada sesuatu yang perlahan memudar dalam dirinya. Salsa mulai jarang menghubungi orang tuanya, meski ia tahu mereka selalu menunggu kabar. Setiap kali telepon masuk dari Sragen, ia sering menundanya atau menjawab dengan singkat. Hatinya mulai dipenuhi oleh hiruk-pikuk kota, sementara rumah dan keluarga terasa semakin jauh. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini untuk masa depan, untuk membangun kemandirian. Tetapi di sisi lain, ada suara lirih di dalam hatinya yang bertanya, apakah benar aku sedang membangun masa depan, atau justru menjerumuskan diri? Pertanyaan itu selalu ia abaikan, karena ia tidak ingin mengganggu kesenangan yang sedang ia nikmati. Hari-hari Salsa di Jakarta semakin cepat berlalu, seolah waktu berjalan tanpa memberi kesempatan untuk berhenti. Siang ia bekerja, malam ia bersosialisasi, dan akhir pekan ia habiskan untuk bersenang-senang. Apartemen kecilnya sering dipenuhi teman-teman baru, tawa, musik, dan canda. Salsa merasa seolah sedang mengejar kehidupan yang sempurna, hidup yang dulu ia impikan ketika masih terikat di Sragen. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang belum ia sadari. Jakarta memang memberi kebebasan, tapi juga menyimpan ujian besar yang akan segera mengetuk pintu hidupnya. Tanpa sadar, Salsa sedang melangkah menuju persimpangan yang kelak akan mengubah seluruh jalan ceritanya. Beberapa bulan hidup di Jakarta, Salsa merasa dunianya sempurna. Siang ia bekerja dengan penuh semangat, malam ia bersenang-senang dengan teman-teman. Apartemennya yang sederhana sering menjadi tempat singgah, tempat tawa, bahkan tempat ia melupakan segala beban hidup. Namun, tanpa disadari, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Ia sering merasa lelah meski tidak banyak bergerak. Nafsu makannya berubah drastis, dan moodnya naik turun tanpa sebab yang jelas. Awalnya, Salsa mengira itu hanya akibat padatnya aktivitas. Tapi semakin hari, ia merasa ada sesuatu yang salah. Dalam diam, ketakutan kecil mulai merayapi hatinya,
Meski ia mencoba menepisnya dengan berkata pada diri sendiri, "Aku baik-baik saja." Rasa penasaran itu semakin tak terbendung. Suatu sore, saat pulang kerja, Salsa memberanikan diri membeli alat tes sederhana di apotek. Malamnya, dengan tangan gemetar dan napas tak beraturan, ia melakukan tes itu di kamar mandi apartemen. Detik-detik menunggu hasil terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Hingga akhirnya, garis yang ia takutkan muncul dengan jelas. Positif. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar, dan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya lirih sambil menatap alat kecil itu. Hari-hari setelah kabar mengejutkan itu menjadi masa paling kelam bagi Salsa. Ia merasa sendirian, terjebak di ruang hampa yang penuh kebingungan. Malam-malam yang biasanya dipenuhi tawa, kini berganti dengan tangis dalam kesunyian apartemen. Salsa mencoba mencari jawaban, mencoba mengingat kembali siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini. Namun setiap nama yang muncul dalam pikirannya justru menambah luka. Dengan penuh keberanian, ia mencoba menghubungi beberapa orang yang pernah dekat dengannya. Namun jawaban yang ia terima begitu menyakitkan. Penolakan, penghindaran, bahkan ada yang terang-terangan menuduhnya mencari masalah. Pukulan itu membuat hatinya hancur berkeping-keping. Salsa merasa dunia yang dulu ia bangun dengan penuh keyakinan kini runtuh di hadapannya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa ia andalkan. Rekan-rekan yang dulu tertawa bersamanya, kini seolah menghilang. Apartemen yang dulu terasa hangat kini menjadi ruang dingin yang penuh penyesalan. Ia tidak tahu harus melangkah kemana, tidak tahu siapa yang bisa ia percaya. Hatinya menjerit, tubuhnya semakin lemah, dan pikirannya dipenuhi rasa takut akan masa depan. Rasa bersalah pada orang tua yang ia tinggalkan di Sragen semakin menekan batinnya. Namun di saat yang sama, ia tidak berani mengaku. Di tengah keterpurukan itu, Salsa mulai menyadari satu hal, ia tidak bisa melarikan diri selamanya. Ketakutan, penyesalan, dan kesepian hanya membuatnya semakin tersiksa. Dalam tangisnya yang paling sunyi, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus pulang." Pulang bukan hanya ke Sragen, tapi juga pulang pada hati yang sudah lama ia tinggalkan. Pulang pada keluarga yang dulu selalu memeluknya apa adanya. Meski penuh rasa takut, ia mulai membulatkan tekad untuk kembali ke rumah, membawa semua luka dan rahasia yang ia sembunyikan. Keputusan itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh air mata, namun juga penuh harapan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dengan hati berat dan tubuh yang lemah, Salsa akhirnya memutuskan pulang ke Sragen. Perjalanan kereta dari Jakarta menuju kampung halamannya terasa begitu panjang. Setiap detik ia hanya bisa menatap jendela, melihat pemandangan yang berganti dari hiruk-pikuk kota hingga hamparan sawah yang menenangkan. Namun, di balik pemandangan itu, hatinya diliputi rasa takut yang luar biasa. Bagaimana jika orang tuanya marah? Bagaimana jika keluarganya tidak bisa menerima? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuat matanya panas dan penuh air mata. Sesekali ia menutup wajah dengan jaket, berusaha menyembunyikan tangis dari penumpang lain. Bagi Salsa, perjalanan pulang ini adalah perjalanan paling berat dalam hidupnya. Setibanya di rumah, suasana yang dulu terasa hangat kini seolah menjadi ujian besar baginya. Ibunya menyambut dengan pelukan, ayahnya menatap penuh rasa rindu, dan adiknya begitu bahagia melihatnya kembali. Namun di balik semua itu, hati Salsa bergetar hebat. Malam itu, ia memberanikan diri untuk berkata jujur. Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan semua yang terjadi di Jakarta, dari kehidupan bebas yang ia jalani hingga kenyataan pahit yang kini ia hadapi. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar, dan ia merasa dirinya hancur. Ia sudah siap menerima kemarahan, bahkan penolakan. Tapi jawaban yang ia dapat justru membuat air matanya semakin deras. Orang tuanya tidak berteriak,
tidak mengusir, melainkan memeluknya lebih erat. Pelukan itu seakan meruntuhkan dinding tebal yang selama ini Salsa bangun untuk melindungi dirinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu jauh mencari kebahagiaan di luar, padahal rumah adalah tempat paling tulus yang selalu menunggunya. Ibunya hanya berkata, "Nak, semua orang bisa salah. Yang penting sekarang, kau mau berubah." Ayahnya menambahkan, "Jangan takut, kami tidak akan meninggalkanmu." Kata-kata itu membuat hati Salsa terasa pecah berkeping-keping. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kasih sayang yang begitu dalam. Ia merasa masih punya harapan, meski jalan di depannya mungkin tidak akan mudah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Salsa tidur dengan tenang di kamar lamanya. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perjalanan baru Salsa. Ia mulai menata diri, berusaha mendekatkan hati pada Tuhan, dan belajar menerima kenyataan dengan ikhlas. Tetangga dan teman lama memang banyak yang bertanya-tanya, bahkan beberapa memberi tatapan penuh prasangka. Namun Salsa mencoba tegar. Ia tahu setiap langkahnya kini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang ia harus perjuangkan. Ia mulai membantu orang tuanya di rumah, sesekali ikut kegiatan masyarakat, dan berusaha hidup lebih sederhana. Rasa sakit itu masih ada, tapi ia mencoba menjadikannya pelajaran berharga. Dari masa lalu yang kelam, ia ingin melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Salsa kini tidak lagi mengejar kebebasan tanpa arah seperti dulu. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada gemerlap lampu kota atau tawa sesaat bersama orang-orang yang akhirnya pergi. Kebahagiaan sejati ada di rumah, pada keluarga, dan pada hati yang damai. Ia bertekad untuk memperbaiki diri, menjadi lebih kuat, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Walau perjalanan hidupnya penuh luka, Salsa yakin setiap luka bisa menjadi jalan menuju cahaya. Di akhir kisahnya, ia sadar satu hal, kebebasan yang sejati adalah ketika ia bisa berdamai dengan masa lalu, dan melangkah dengan hati yang baru.